Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, especially for you the 10th grade senior high school students. How are you kids? Still, hopefully, we are always healthy, we are always in God's protections, and I hope you are always have a full spirit in learning English with me. Still with me, Mem Umi Novayanti Purba, and today we will discuss about recount text. Have you ever visited these places? Yeah, have you ever gone to Brastagi, Parapat in our province North Sumatra? Or maybe you have gone to the SeaWorld in Jakarta? Or in your holiday, maybe you were always going to your village? Yeah, maybe visited your grandparents there, or some of you maybe also ever visited abroad. Yeah, Singapore, Hollywood for example, America, and other countries around the world. Have you kids? So how did you think about your experience? Was it pleasant journey? Or was it the unforgettable memories? Yeah, how did you feel? Did you feel funny? Or happy? Or was it sad? Or maybe embarrassing? Yeah, your experience can be written in a form of a text. If you want to make the text, so the text will belong to recount text. So in recount, you are going to write your personal experience. You can also write about your biography, whether it is factual report or imaginative. Nah, jadi jika kalian pernah mengalami sesuatu kejadian, atau pernah pergi liburan, atau pernah mengunjungi siapa ataupun mengunjungi tempat apa, nah jika kalian ingin menuliskannya dalam bentuk teks, maka teksnya akan berbentuk recount. Here are the agenda or our topic discussion for today. The first, we are going to discuss about what is recount text. The second, the communicative purpose. The third, the generic structure. The fourth, the linguistic features of recount text. And surely, at the last of our topic, we will discuss about the examples. Are you ready, kids? Okay, please check this out. What is recount text? Recount is a kind of text that tells about events that have happened to you or other people. Jadi teks recount adalah teks tentang menceritakan kembali kejadian yang pernah kalian alami atau juga yang orang lain pernah alami. So, how about the purpose or the functions of recount text? The purpose or the functions is to retell events or experience in the past for the purpose of informing or entertaining. Jadi tujuan komunikasi dari teks recount adalah untuk menceritakan kembali kejadian, pengalaman di masa lampau, ya, untuk sekedar menginformasikan atau juga untuk menghibur orang lain. Now we come to the generic structure of recount text. We have three generic structures. Kita memiliki 3 bentuk ya, susunan yang ada dalam recount text. The first one is orientation. What is orientation? In orientation, you introduce the participants, place, and time. Jadi di orientasi ini kita biasanya memperkenalkan dulu siapa ini yang terlibat di dalam teks, ya kan? Siapa yang mengalami kejadian ataupun siapa yang menceritakan pengalamannya. Jadi participants-nya tertera di dalam orientation, kemudian tempatnya di mana dan kapan waktunya. So in orientation, it will give the reader the background information needed. And then the second is events.
events, kejadian ataupun pengalaman ya nak ya. Describe series of events that happen in the past. Nah, jadi setelah diperkenalkan partisipansnya siapa, maka di bagian berikutnya adalah ya kita ceritakan kejadian-kejadian apa saja yang terjadi kepada si participants. And then the third is reorientation. Jadi di reorientation ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Tapi biasanya ada ya nak ya. Nah, apa yang kita tulis di reorientation? States personal comment of the writer about the event or what happened in the end. Jadi kira-kira yang terjadi akhirnya seperti apa. Ya, di orientation mungkin kalian tahun baru yang lalu pergi ke Brastagi, ya kan? Jadi diperkenalkan yang pergi siapa? Saya dan keluarga saya. Tempatnya di mana? Brastagi. Kapan? Tahun baru tahun 2021. Events. Nah, mungkin di sana kalian 2 hari 1 malam. Nah, apa saja yang kalian lakukan selama 2 hari 1 malam? Kalian tuliskan di bagian events, and don't forget to write it in simple past tense. Jadi menggunakan kata kerja yang kedua. Kemudian di reorientation kalian boleh buat personal comment-nya, apakah pengalaman ataupun kejadian itu kejadian yang bahagia, kejadian yang tidak bisa terlupakan, atau mungkin di situ ada kejadian yang membuat kalian malu, takut, atau yang lainnya. Nah, jadi itu ada di reorientation. Next we have linguistic features, ya, unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam recount text. We have 4 linguistic features. The first, introducing personal or specific participants. Jadi kita menggunakan personal atau specific participants dalam recount. Jadi kalau kalian mau menceritakan tentang saya dan keluarga saya, maka ceritanya akan fokus kepada saya dan keluarga saya. Atau kalau kalian ingin menceritakan pengalaman dari ayah, ibu, ataupun teman akrab, ataupun best friend yang lain, maka personal atau specific participannya fokus kepada ya objeknya tadi, apakah ayah, apakah ibu, ataupun best friendnya. Nah, yang kedua, kalian akan menggunakan chronological connection. Jadi adverb of time-nya itu yang berupa chronological connection ataupun chronological conjunction, yang biasanya menggunakan first, after, next, then. Jadi adverb of time-nya seperti transitional yang chronological ya nak ya. Jadi kalau liburannya 2 hari, mungkin di hari pertama pagi ngapain, after that kira-kira kalian kemana dan ngapain, the next day ngapain gitu ya nak ya. Jadi menggunakan chronological connection. And then the most important one is you will use simple past tense. Karena ini menceritakan kembali pengalaman ataupun kejadian yang sudah terjadi di masa yang lampau, maka kalian harus menggunakannya juga kata kerja ataupun predicate ataupun verb simple past tense yang kedua ya nak ya, verb to. And then the fourth, you will use action verb. Biasanya kalau di recount kalian menggunakan action verb. Seperti kata kerja when, have, visited both, itu semuanya adalah action verb. Kalian doing something, ya, that is action verb. Okay, now let's read the examples of recount text. The title is Being Late. Last morning, Dinar, my roommate, woke up late and she had to go to campus. When she wanted to take her motorcycle, in fact, she couldn't move it because there were some motorcycles that blocked up her motorcycle. She tried to move all the motorcycles so that her motorcycle could move from the garage, but she couldn't do it. Then she called Adele, who had that motorcycle which blocked it up. After that, her friend, who had that motorcycle, helped her. Finally, she could move her motorcycle and rode it to go to campus. Nah, ini berarti pengalamannya siapa nak? Ya, di bagian awal sudah dijelaskan participansnya adalah Dinar. Kira-kira kalian sudah bisa menyimpulkan ya, di mana, kapan, dan siapa. Jadi kapannya itu last morning, siapanya itu Dinar, dan tempatnya adalah ya mungkin masih di dalam kos-kosan karena mau pergi ke kampus, masih di rumah ya, ataupun masih di tempat tinggalnya. Kemudian eventsnya, begitu dia mau ambil kendaraannya ternyata nggak bisa digerakin karena beberapa kendaraan ada di bagian belakang yang membuat dia tidak bisa
mengeluarkan kendaraannya. Jadi itu adalah event-event. Nah, apa yang dilakukannya? Dia mencoba, dan ternyata juga tetap tidak bisa. Akhirnya dia memanggil Adele yang kendaraannya itu lebih dekat dengan keretanya ya, dengan kendaraannya. Jadi bisa dipindahkan dan akhirnya dia bisa pergi ke kampus. Nah, finally dia bisa pergi ke kampus itu adalah reorientation. Kita lihat analisisnya secara lengkap ya. Okay, this is the generic structure of the text recount being late. Nah, tadi sebenarnya sudah menjelaskan secara singkat ya. Di paragraf pertama itu adalah orientation. Good. And then di paragraf berikutnya sampai pertengahan paragraf ketiga itu sudah membuat pergantian warna supaya kita bisa paham ya. Yang dimaksud dengan orientation, oh ternyata yang warna merah. Yang dimaksud dengan series of events adalah yang warna hijau. Oke. Nah, di bagian akhir itu adalah reorientation. Jadi bukan berarti ada 3 paragraf, tiap-tiap paragraf mewakili generic structure-nya. Tidak, kalian juga bisa lihat kalimat-kalimatnya mana yang termasuk ke dalam orientation, series of events, and also reorientation. Next, we have the linguistic features ya. Jadi di sini ada 3, sebenarnya ada 4 ya. Tapi nanti di bagian keempat yang action verbs itu sekalian kita bahas dengan simple past tense. Nah, ini sudah tandain juga tuh. Kalau dia tandanya merah itu adalah specific participants. Kalian lihat enak ya, yang warna merah. Jadi ada Dinar, my roommate ya kan? Itu spesifik. Yang diceritakan dari awal sampai akhir adalah Dinar, kemudian pakai kata ganti she, kemudian pakai juga kata ganti kepunyaan her. Jadi semuanya itu spesifik. Kalau di awal menceritakan Dinar, maka sampai akhir juga akan menceritakan Dinar. Okay, how about the blue one? Those are the simple past tense, ya kan? Woke up, had, wanted, couldn't move, block up, could move. Ya, kalian bisa lihat yang berwarna biru itu adalah kata kerja yang juga termasuk ke dalam jenis action verb. Ya, menggunakan simple past tense. Jadi kata kerja kedua atau verb to dari kata kerja yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, dari verb 1, verb 2 dan verb 3. Jadi kita pakai yang simple past tense. And then how about the green one, ma'am? Nah, bagaimana yang warna hijau ini? Nah, warna hijau ini adalah adverb of time-nya. Tadi di awal sudah kita sebutkan atau sudah kita pelajari bahwa namanya adalah chronological connection atau conjunction. Jadi dia berupa adverb of time. Last morning, when, then, after that, and finally. Okay, very good. Okay, finish. Gak banyak ternyata kan kalau kita membahas tentang recount. Dan sebelumnya kalian juga sudah mengerjakan tentang recount. Nanti akan mem cek sambil menunggu teman-teman yang belum selesai mengerjakan dan juga akan mem share penilaiannya. Terima kasih ya yang sudah menuliskan pengalamannya, kemudian yang juga sudah ya membuatnya dalam bentuk audio speaking practice. Now, about our discussion today, don't forget to take notes, and also you have to practice it. Try to write some of your experiences to make you more understand. Nah, jadi kan pernah dengar kan kalimat practice makes perfect. Jadi sering-sering berlatih supaya bisa lebih baik, supaya bisa lebih sempurna. Jadi nggak ada masalah nak. Apa yang sudah kalian alami, coba kalian tuliskan dalam bahasa Inggris. Mem siap jika kalian ingin berdiskusi. Okay, thank you for your attention. I will see you again next week. Bye-bye kids. Stay at home and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.